Jumpa lagi bersama saya Arif. Salam JTGG. Jangan tergesa-gesa. Yang penting paham. Jika video ini bukan konsumsi Anda, beramal saja. Bagikan ke orang yang membutuhkan. Guru atau siswa SMA. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi getaran selaras sederhana atau gerak harmonik seri keempat dengan topik utama memahami persamaan dan grafik. Mari kita perhatikan persamaan dan grafik yang menarik ini. Dalam pembahasan gerak harmonik seri keempat ini, saya beri penekanan memahami persamaan dan grafik. Supaya fokus akan saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu persamaan sudut fase dan fase, memahami persamaan dan grafik simpangan, info prasyarat tentang diferensial, memahami penurunan kecepatan, persamaan dan grafik kecepatan, memahami penurunan percepatan, persamaan dan grafik percepatan. Memahami persamaan simpangan yang memiliki fase awal tertentu. Berikut adalah persamaan simpangan dengan fase awal P0. Berikut ini adalah bagaimana menyatakan persamaan simpangan. Yang pertama adalah Y sama dengan A sinus 2Pi kali T kecil per T besar plus P0. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A sinus omega T plus theta 0. Y adalah simpangan satuannya meter, A adalah amplitudo satuannya meter, sedangkan di antara kurung kurawal ini adalah sudut fase, sedangkan di antara kurung kecil adalah fase, yaitu T kecil per T besar plus P0. P0 adalah fase awal. Pada persamaan kedua, di antara kurung kecil adalah sudut fase, dan theta 0 adalah sudut fase awal. Berikut ini adalah persamaan simpangan dengan fase awal 0, yaitu Y sama dengan A sinus omega T. Persamaan ini menyatakan besarnya Y ditentukan oleh amplitudo dan frekuensi sudut. Tentu saja nilai Y akan berubah-ubah ditentukan oleh nilai T. Pada saat di titik O, di situ nilai Y sama dengan 0. Artinya, pada saat itu simpangannya minimum. Pada saat di titik P atau di titik Q, maka simpangannya sama dengan A atau bernilai maksimum. Sekarang kita pahami grafik simpangan untuk fase awal 0. Grafik simpangan ini digambarkan berdasarkan fungsi Y sama dengan A sinus omega T. Yang kita gambarkan adalah satu periode, artinya sumbu mendatar T itu ketika T-nya bernilai 1/4 periode, maka simpangannya maksimum, yaitu A. Sedangkan T pada saat bernilai setengah periode, maka simpangannya 0 atau minimum.
Pada saat T bernilai 3/4 periode, maka simpangannya maksimum. Sedangkan pada saat T bernilai 1 periode, simpangannya 0. Ini adalah prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang diferensial fungsi sinus dan kosinus. Fungsi yang dinyatakan Y sama dengan sinus AX atau Y sama dengan cos AX bila didiferensialkan itu dilambangkan dengan dy dx sama dengan D sinus AX dx sama dengan A cosinus AX. Sedangkan untuk diferensial Y sama dengan cos AX, D dx-nya adalah D cos AX dx sama dengan min A sinus AX. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus ini, dy dx dari Y sama dengan sinus AX itu sama dengan A cos AX. Sedangkan dy dx-nya Y cosinus AX itu akan sama dengan min A sinus AX. Sekarang kita pahami persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan atau Vy dapat diturunkan dari persamaan simpangan atau Y dengan metode diferensial. Apabila fungsi Y sama dengan A sinus di dalam kurung 2pi T kecil per T besar plus P0 diturunkan sehingga menjadi Vy, di mana Vy tersebut diperoleh dari dy dt. Jadi fungsinya Y ini dalam fungsi T, sehingga turunannya adalah dy dt. Sama dengan dA sinus di dalam kurung 2pi T kecil per T besar plus P0 dt akan diperoleh Vy sama dengan omega A cosinus di dalam kurung 2pi T kecil per T besar plus P0. Inilah persamaan kecepatan dapat diturunkan dari fungsi simpangan. Persamaan kecepatan dengan fase awal 0 dinyatakan Vy sama dengan omega kali A cosinus omega T. Nilai Vy ini akan maksimum pada saat benda di titik O atau titik setimbang, dan akan minimum pada saat benda berada di titik P atau titik Q. Sebab di titik O fase awalnya 0, sehingga sudut fasenya juga 0. Nilai kosinusnya sama dengan 1. Dengan demikian nilai Vy maksimum itu adalah omega kali A, yaitu pada saat benda berada di titik O atau di titik setimbang yang ditunjukkan oleh animasi di layar. Berikut ini adalah grafik kecepatan yang digambarkan dari fungsi Vy sama dengan omega kali A cosinus omega T, yaitu fungsi kecepatan dengan fase awal 0. Sumbu vertikal adalah Vy dan sumbu horizontal adalah T. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan benda maksimum. Pada saat T bernilai 1/4 periode, kecepatannya adalah 0. Pada saat T bernilai setengah periode, kecepatannya juga maksimum. Dan pada saat T bernilai 3/4 periode, kecepatannya kembali sama dengan 0. Dan pada saat T bernilai sama dengan periodenya,
kecepatannya maksimum kembali. Jika grafik kecepatan ini dapat menunjukkan bila mana benda yang melakukan gerak harmonik itu akan memiliki kecepatan tertentu pada saat tertentu, serta dapat menunjukkan juga kapan dan di mana kecepatan maksimum atau minimum itu terjadi. Sekarang kita memahami persamaan percepatan. Persamaan percepatan atau AY ini dapat diturunkan dari persamaan kecepatan VY dengan metode diferensial. Apabila persamaan VY sama dengan A omega kosinus di dalam kurung 2pi T kecil per T besar plus P0, maka fungsi kecepatan ini apabila diturunkan akan didapatkan AY sama dengan DY dt. Artinya, turunan dari fungsi VY akan diperoleh AY sama dengan minus omega kuadrat A sinus di dalam kurung 2pi T kecil per T besar plus P0. Dengan omega adalah frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, A adalah amplitudo, satuannya meter, T kecil waktu tertentu, satuannya sekon, T besar adalah periode, satuannya sekon, dan V0 adalah fase awal. Tidak memiliki satuan karena sebuah bilangan atau konstanta. Persamaan percepatan dengan fase awal 0 dinyatakan AY sama dengan minus omega kuadrat kali A sinus omega T. Nilai AY ini akan maksimum pada saat benda di titik P atau titik Q dan akan minimum pada saat benda berada di titik O. Sebab di titik O fase awalnya 0, sehingga sudut fasenya juga 0 dan nilai sinusnya sama dengan 0. Dengan demikian, nilai AY minimum atau sama dengan 0. Pada saat benda berada di titik P atau titik Q, percepatannya maksimum, sebab nilai sinusnya sama dengan 1. Hal ini dapat diamati pada animasi di layar. Berikut ini adalah grafik percepatan yang digambarkan dari fungsi AY sama dengan omega kuadrat kali A sinus omega T, yaitu fungsi percepatan dengan fase awal 0. Sumbu vertikal adalah AY dan sumbu horizontal adalah T. Pada saat T sama dengan 0, percepatan benda minimum atau 0. Pada saat T bernilai seperempat periode, percepatannya adalah maksimum. Pada saat T bernilai setengah periode, percepatannya minimum. Dan pada saat T bernilai 3/4 periode, percepatannya kembali maksimum. Dan terakhir pada saat T bernilai sama dengan periode, percepatannya minimum kembali. Jadi, grafik percepatan ini dapat menunjukkan bila mana benda yang melakukan gerak harmonik itu akan memiliki percepatan tertentu pada saat tertentu, serta dapat menunjukkan juga kapan dan di mana percepatan maksimum atau minimum itu terjadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di seri berikutnya dengan materi lanjutan. Terima kasih atas perhatian.